Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya dari kelas B jurusan Sistem Informasi. NIM 190250501078. Mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order atau kumpulan pesan yang terdiri dari sekuens, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal-hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain seperti dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki banyak arti berbentuk pada konteksnya dan secara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti dan konteks yang berbeda. Informasi di dalamnya atau dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti pengetahuan, persepsi, stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan internal. Dalam beberapa hal, pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelektual, atau didapatkan dari serta juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik atau transmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan aliran. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk semisal dari Microsoft Excel seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibat secara tidak langsung pada saat mendatang. Dan yang kedua yaitu konsep sistem informasi. Adalah data dan informasi berbeda tetapi konsepnya saling berhubungan. Data adalah material mentah dari informasi yang dihasilkan. Informasi formal dibedakan dari informasi informal merupakan hasil legitimasi dari suatu sistem informasi. Suatu sistem dalam suatu himpunan objek-objek dan hubungan antara objek-objek itu yang disusun untuk suatu tujuan bersama. Sistem informasi dapat merupakan gagasan dari suatu deretan berkas yang dibuat menyatakan sumber struktur atau didesain dan alasan atau tuntutan untuk struktur ini atau didesain dan alasan atau tuntutan untuk struktur ini. Pengembangan atau modifikasi dari sistem informasi sering diistilahkan sebagai suatu project. Proyek dapat ditelaah sebagai lingkaran kehidupan yang dalam khusus sistem informasi dapat dibagi ke dalam 4 fase. Komponen sistem informasi adalah bagaimanapun suatu sistem bisa memudahkan kamu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini secara garis besar, sistem informasi merupakan sekelompok unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain dari mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mungkin juga bagian dari sistem lain yang lebih besar. Dalam kategori tertentu, sistem juga bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan. Informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data. Sebuah informasi dihasilkan dalam bentuk mudah dipahami sehingga bisa berguna untuk penerima informasi. Informasi di dalamnya berisi tentang gambaran suatu kejadian yang nyata dipakai untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Sistem informasi bisa didefinisikan sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian. Sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi sebuah organisasi yang sifatnya material. Sistem informasi secara erat kaitannya dengan kegiatan strategis. Dalam sebuah organisasi, sistem informasi bisa berupa sistem yang menyediakan semua informasi yang bermanfaat untuk seluruh tingkatan dalam organisasi tersebut. Di era yang modern ini, sistem informasi yang ideal harus bisa menyelesaikan data yang valid yang bisa diakses kapan saja informasi tersebut dibutuhkan. Yang ketiga yaitu apa itu DIP. DIP adalah daftar informasi publik, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan badan publik yang sesuai. Yang keempat yaitu komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu komponen input, memiliki data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, data yang berupa dokumen dasar. Kedua yaitu komponen model, terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan mempelajari data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
Komponen output hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Keempat, komponen teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model atau menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Komponen hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan bagi informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data informasi untuk melancarkan dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Komponen software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan mempelajari data yang diambil dari hardware untuk mencapai suatu informasi. Komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan suatu dengan yang lain, tersimpan dari perangkat keras komputer dengan menggunakan perangkat lunak untuk mampu menyelesaikannya. Komponen kontrol dapat merusak sistem informasi seperti berguna, alam, api, temperatur air, debu, kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, tidak efisien, subtas, dan yang lain logikanya. Dan yang terakhir adalah sistem informasi dalam organisasi, alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan mempelajari organisasi untuk memperbaiki antar hubungan manusia, perilaku organisasi, berusaha menolong manusia dan organisasi dapat saling berhubungan secara efektif. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang berguna untuk menyajikan sebuah informasi guna memberikan fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan sebuah organisasi perusahaan, yaitu 1. Memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. 2. Organisasi memakai sistem informasi guna memproses transaksi dalam organisasi. Ketiga, mengembangkan perancangan yang efektif. 4. Mendukung pengambilan keputusan. 5. Guna merancang yang strategis sesuatu guna mengembangkan strategi atau organisasi. 6. Menyediakan bagi yang mengolah organisasi data maupun yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas organisasi guna meneliti kebutuhan keterampilan sebagai pendukung sistem informasi. Nah, mungkin itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang apa itu sistem informasi. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.